Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-10. 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Israel bertobat dan ditolong oleh Allah. Kisah ini berawal dari tabut Allah yang pernah dirampas oleh orang Filistin, yang mengakibatkan masalah bagi orang Filistin dengan rusaknya dewa-dewa sesembahan orang Filistin. Dan bukan hanya itu, kegemparan juga terjadi di kota-kota di Filistin. Keadaan ini membuat tabut Allah dikembalikan oleh orang Filistin kepada orang Israel. Ya, akhirnya tabut Tuhan itu ditempatkan di Kiryat Yearim. Selama 20 tahun berlalu, tabut Tuhan ditaruh di Kiryat Yearim, di mana itu bukanlah tempat yang seharusnya. Ya, ini membuat akhirnya Israel sadar ya dan mengeluh kepada Tuhan. Tetapi rupanya bangsa Israel di situ ditegur oleh Samuel. Ya, kerohanian dari bangsa Israel pada saat itu dalam keadaan yang sedang merosot. Mereka masih menyimpan berhala mereka. Mereka tidak sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh dalam datang kepada Tuhan. Mereka tidak sepenuh hati atau tidak sungguh-sungguh melakukan kewajiban-kewajiban agama mereka. Mereka menjalankannya hanya sebagai rutinitas biasa tanpa kesungguhan. Ini terlihat di dalam ayatnya yang ketiga, di mana Samuel memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan berhala-berhala mereka. Kehadiran Tuhan bagi mereka tidak begitu penting, ya, atau bukan hal utama bagi mereka. Itu tergambar jelas dari tabut Tuhan yang dibiarkan selama 20 tahun berada di Kiryat Yearim. Ya, padahal seharusnya pada waktu itu tabut Tuhan harus berada di tempat yang khusus sebagai penghormatan terhadap kehadiran Tuhan Allah bagi umat Israel. Bukankah kita pun sering mengalaminya? Kegiatan rohani, mengikuti ibadah, memberikan persembahan, melakukan pelayanan, atau bahkan kita berdoa pun bukan karena kita menganggap begitu pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita lakukan itu sebagai hal rutinitas biasa, tanpa kesungguhan. Kita melakukannya karena memang ada berhala atau prioritas-prioritas lain yang kita dahului dibanding Tuhan. Ada dosa yang begitu susah kita lepaskan karena kita nyaman di dalamnya. Sadarilah sebelum terlambat. Umat Israel ketika diingatkan untuk membuang berhala-berhala mereka, ya, dan berbalik sepenuhnya kepada Tuhan, mereka langsung berbalik dan meninggalkan dosa-dosa yang awalnya mereka tidak sadari itu. Yang dimana dosa-dosa itu membuat mereka jauh daripada Tuhan. Mereka diminta untuk berbalik dengan sepenuh hati atau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan menyambut mereka yang bertobat sungguh-sungguh itu dengan tangan terbuka. Dan dibuktikan lewat pertolongan Tuhan ketika mereka sungguh-sungguh bertobat. Tidak lama kemudian datanglah bangsa Filistin yang menyerang mereka, ya. Dan pada saat itu Samuel mewakili bangsa Israel bertemu dengan Tuhan, mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, dan Tuhan berkenan sehingga Tuhan menolong bangsa Israel dan Tuhan menunjukkan kuasanya sehingga bangsa Filistin dikalahkan oleh bangsa Israel. Pelajaran rohani bagi kita
Ia adalah bagi kita yang belum sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, belum terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya maka terimalah sekarang. Terimalah Dia, percayalah sungguh-sungguh kepada Dia, dan akuilah dosa-dosa kita di hadapan Dia. Minta ampun dengan sungguh-sungguh, ya maka Dia akan menerima kita dan menyambut kita. Tapi juga bagi kita yang sudah sungguh-sungguh beriman, tapi pada waktu ini masih nyaman, masih bermain dengan dosa-dosa tertentu, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, akui dosa itu. Tuhan pasti akan menyambut dan memberikan pertolongannya bagi kita, seperti bagaimana Ia menyambut dan menolong bangsa Israel. Kiranya firman Tuhan ini boleh menegur kita dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Firman Tuhan mengingatkan kami tentang kesungguhan hidup dalam Tuhan, kesungguhan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kesungguhan hidup dalam mempertahankan iman kami, dan kesungguhan untuk menjadi alat berkat-Mu Tuhan. Kami mohon ampun jika Engkau mendapati kami belum sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau mau mengampuni dan melayakkan kami, menerima kami, menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.